dikasih sandal jepit mau ya. Jadi ya dimakan gaul-gaul ternyata makan sandal jepit kambingnya, itu kebangetan ya. Tapi aslinya kan makannya rumput tau, karena herbivora. Nah jadi kalau karnivora itu makannya hanya melulu yang daging-dagingan ya, termasuk harimau, termasuk mungkin singa atau kucing, termasuk ini karnivora ya. Tapi kalau kambing, sapi itu kan herbivora, pemakan tumbuh-tumbuhan. Maka kalau diberi makan pisang mungkin masih mau ya kambing. Tapi kalau diberi makan misalnya apa gulai atau diberi makan misalnya ya tadi tengkleng mungkin ya tidak biasa ya. Tapi mari kemudian kita bertanya, nah kalau manusia dia termasuk omnivora atau pemakan segalanya, semua itu bagi manusia doyan enak, dari yang dedaunan, dari yang buah-buahan, bahkan termasuk yang daging-dagingan. Coba apa yang bagi manusia gak doyan ya, dari daun singkong, daun pepaya, kangkung ya, berbagai sayuran, belum buah-buahan, itu semuanya manusia doyan. Termasuk hewan-hewan bagi manusia itu semua doyan. Bahkan hewan yang tidak biasanya dulu dimakan sekarang dimakan kan ya, mulai dari anjing ya kan, kemudian ada binatang-binatang liar, luwak, ya, garangan, rase, ular gitu ya. Bahkan di Cina itu ada makanan ekstrim, misalnya kalau walang goreng sudah biasa, tapi kala jengking goreng ya, kelabang goreng itu sudah dimakan semua. Jadi pemakan segalanya. Maka yang paling rakus siapa sebetulnya? Ya manusia tuh. Nah sehingga manusia itu secara fisiologis dia paling rakus ya, karena omnivora, manusia itu doyan segalanya, makan segalanya. Bahkan kalau dalam guyonan WA itu makanan-makanan yang ekstrim itu dimakan ya. Misalnya beton itu kan isi nangka, tapi istilah lain kan itu berarti semen yang mengeras kan, beton dimakan, jadi ususnya kuat ya. Kemudian kacang atom, bayangkan wong atom 2 biji aja diledakkan di Hiroshima Nagasaki bikin luluh lantak, tadi malah dimakan manusia sampai habis berplastik-plastik ya, kacang atom. Ada makanan ekstrim lagi misalnya ganjel rel ya. Ganjel itu kan ya, ganjel rel itu kan landasan kereta api, itu kan roti yang keras tuh ya, ganjel rel. Atau ada roti balok juga dimakan ya, bayangkan. Jadi manusia begitu sangat rakusnya, sehingga karena rakusnya itu kenapa maka bumi menjadi rusak, karena semua itu dieksploitasi manusia ya. Ada balung kuwuk ya, ada kuping gajah ya. Tadi kan yang barang-barang keras, dari apa material keras, sekarang malah hewan pun dimakan, balung kuwuk, kuping gajah ya, ada lagi yang lain tuh ya, seperti itu. Untung tidak apa ya, tidak kanibal, artinya memakan jenisnya sendiri ya. Walaupun kalau hewan itu memang ada kecenderungan begitu, misalnya ayam itu kalau dikurung tidak diberi makan, bisa jadi kemudian dia memakan temennya. Saya pernah punya pengalaman ya, memelihara ayam, saya kurung, yang apa saya sentrat itu lupa tidak beri dimakan. Yang lemah sudah ditotoli atau dipatoki ekornya, bagian berudu itu sampai berdarah-darah sampai habis itu. Nah tapi kalau manusia mungkin jarang ya, hanya kita mendengar ada yang tega memakan sendirinya, memakan sesamanya, atau kanibal, artinya tidak makan daging manusia ya. Ya memang ada tuh, dulu ada sebuah peristiwa namanya Sumanto ya, itu tuh orang yang ingin mendapat ilmu kekebalan kemudian memakan mayat orang ya, memangnya kelainan. Tapi ada juga peristiwa, ceritanya juga ada katanya, sebuah film ini dari kejadian sesungguhnya. Ada sebuah pesawat terjatuh di paparan kutub utara, dan hampir semuanya meninggal kecuali beberapa orang. Nah untuk bertahan hidup itu dia kemudian terpaksa harus makan daging manusia. Ini kan bukan karena situasi yang normal, tapi tidak normal.
Tapi memang manusia ada kecenderungan untuk memakan temannya, dalam pengertian memang ya kanibal tadi ya. Artinya mungkin mematikan harapan temannya, mencaplok pekerjaan temannya, mematikan pekerjaan sesamanya, itu termasuk ya kanibal atau tega atau raja tega. Nah, dalam hukum rimba kan manusia kemudian menghalalkan segala cara. Nah, ini kan termasuk kerakusan manusia. Nah, tema hari ini kita diajak untuk menghayati, untuk ikut serta memulihkan ciptaan bersama Allah. Nah, kita sudah memperingati peristiwa turunnya Roh Kudus Pentakosta minggu kemarin. Nah, di bulan Juni ini kita diajak untuk menghayati, kita harus ikut serta memulihkan keadaan ciptaan alam, ciptaan Tuhan ini bersama dengan Allah Trinitas. Nah, memang kalau di desa seperti tempat kita ini kan tidak begitu terasa ya bahwa alam ini rusak karena ulah manusia kan. Tapi secara global kita mendengar ada pemanasan global, ada pembakaran hutan, berkurangnya luas areal hutan, polusi udara ya kan, polusi tanah karena sampah plastik dan sebagainya. Nah, termasuk iklim yang ekstrim ini karena ulah manusia. Nah, pertanyaan kenapa? Karena yang paling bisa mempengaruhi rusaknya alam siapa? Manusia kan. Kalau misalnya harimau, misalnya kambing, kerbau, kucing, dia tidak berperan banyak dalam merusak lingkungan alam. Ya memang kerusakan alam ada dua aspek ya. Kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia dan kerusakan alam yang tanpa bisa dikendalikan oleh manusia. Artinya bencana-bencana besar yang yang di luar kendali manusia. Nah, itu pun semua harus dipulihkan. Nah, kita berperan di bagian mana? Tentu berperan di bagian yang dirusakkan oleh manusia. Karena pertanyaannya yang paling merusak alam itu siapa? Kan manusia. Tadi karena manusia sangat serakah ya. Alam dieksploitasi, tambang dieksploitasi, kemudian hutan dieksploitasi, hutan digundul dibabat karena demi keserakan manusia, kemudian sawah berkurang, lahan hijau berkurang, pabrik-pabrik semakin besar dan itu membuat polusi udara yang luar biasa. Nah, itu yang harus kita pulihkan. Nah, tentu pertanyaannya bagaimana ini? Ya, ini tentu bukan pekerjaan yang mudah. Tapi bagi kita manusia paling tidak punya kesadaran bahwa yang merusak kondisi alam, kalau kemudian dunia ini menjadi tatanannya tidak seperti dulu lagi, tidak normal, iklim berubah dan sebagainya, itu karena ulah manusia. Padahal dalam firman Tuhan hari ini kita sudah diberikan kekuatan lewat firman Tuhan bahwa ketika Allah menjadikan alam seisinya termasuk manusia itu dalam keadaan sungguh amat baik. Maka kalau kita diajak untuk ikut serta memulihkan alam, berarti kita diajak untuk berperan agar alam ciptaan Tuhan ini kembali seperti sedia kala. Kenapa tanggung jawab itu terletak pada pundak kita manusia? Kok tidak terletak pada pundak hewan ya? Karena hewan tidak punya akal. Dia tidak akan pernah bisa merusak alam. Dia hanya menggunakan, memanfaatkan, memakan apa yang ia butuhkan saja ya kan. Tidak ada kemudian harimau itu menumpuk makanan, berburu ratusan hewan untuk menumpuk makanan, tidak. Dia hanya makan hari itu, selesai habis, nanti habis cari lagi, makan lagi. Nah, beda dengan manusia ya. Manusia itu kan bekerja untuk tidak hanya hari ini, tapi untuk anak cucu besok, untuk makanan ke depan, investasi nanti hari tua. Maka manusia menjadi serakah sekali kan. Nah, kalau kita hanya berpikir yang penting besok, ya kita bukan manusia kan? Itulah kenapa menjadikan manusia menjadi serakah tadi. Ini sayang. Walaupun sejak semula Allah menciptakan kita itu menurut gambar dan rupa Tuhan, rupa Allah. Kita diciptakan sebagai citra Tuhan, memiliki imago Dei. Ya, di renungan saya yang lain dengan tema mencari wajah Tuhan yang hilang, kita kan diciptakan memiliki imago Dei. Imago itu gambarnya Allah, Dei itu Allah. Jadi kita manusia itu
sebagai ciptaan yang memiliki gambar Allah, gambarnya Allah, citranya Allah. Nah, gambarnya Allah itu gambar seperti apa ya? Allah yang Maha Kasih, yang menolong, melindungi, memberkati, mengasihi, menjaga keutuhan ciptaan ini. Nah, itulah yang menjadi tugas kita. Memang kita ketika diciptakan itu diperintahkan untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi, memang betul. Tetapi itu mengandung mandat untuk juga melestarikan, bukan mengeksploitasi, bukan memanfaatkan, bukan menggunakannya semua. Jadi betul kalau ada slogan hutan, tanah, air, kekayaan yang ada sekarang ini bukan milik kita, tapi titipan anak cucu kita. Artinya setelah kita, mereka tuh apa, makan apa, dapat apa. Nah, maka perlu kita lestarikan, termasuk tumbuhan-tumbuhan, dan semuanya menjadi makanan kita. Maka pemulihan yang paling mudah adalah ya kita bertanggung jawab atas hidup ini, ya menggunakan alam secukupnya, termasuk memulihkannya. Misalnya dalam praktek hidup sehari-hari, ya tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar sampah sembarangan. Nah, terutama ini kan kalau membakar sampah sembarangan kan polusi udara, termasuk sampah yang membuat kita kena polusi bau misalnya, itu kan tidak bijak. Termasuk juga suka menanam pohon. Ya, saya pernah mengatakan pada anak katekisasi, coba kamu punya kenangan enggak pernah menanam pohon apa setelah hidup ini, nanti jadi kenang-kenangan ketika tua. Jadi memang menggunakan tapi juga menanam. Nah, ini pemulihan yang bisa kita lakukan adalah sikap hidup, ya, termasuk tidak menggunakan plastik selama ini, ya, karena memang kampanye anti plastik memang sangat kuat. Ini pemulihan yang bisa kita lakukan agar kemudian ciptaan Tuhan itu menjadi pulih, ya, tentang udara yang bersih dan sebagainya itu menjadi tugas tanggung jawab kita, ya, termasuk dengan pohon-pohon yang banyak. Nah, akan terjadi udara yang bersih. Memang kita merindukan, ya, misalnya tepi-tepi jalan itu ditanami pohon yang rimbun, yang rapi, tempat berteduh gitu, ya, sehingga tidak hanya sekedar untuk sedap dipandang mata, tapi juga udara bersih. Ya, ini pemulihan yang pertama yang bisa kita ambil perannya. Tetapi kalau alam ciptaan yang di luar kendali kita, bencana yang di luar kendali kita tidak bisa berperan memulihkan. Contoh misalnya, ketika terjadi tsunami yang besar di Sulawesi, atau gempa bumi yang hebat, atau gunung berapi yang meletus, memang kita tidak bisa ikut berperan memulihkan. Nah, disinilah peran Allah dalam memulihkan ciptaan dengan kuasanya. Maka judul kita kan ikut memulihkan ciptaan bersama dengan Allah. Artinya ada kuasa di luar kendali kita yang kita tidak mampu ikut memulihkan. Tapi bayangkan ketika tsunami besar Aceh, di Sulawesi, kemudian gempa-gempa gunung karena gunung berapi dan sebagainya, gempa Jogja, itu kan dengan sendirinya kemudian pulih alam ciptaan. Itu siapa yang memulihkan? Ya, Tuhan sendiri, karena Dia berkuasa. Jadi artinya dalam kondisi seperti itu pun Allah tetap memelihara. Allah tetap mengasihi manusia, mengasihi jagat raya kita semua, supaya alam ini dalam keadaan sungguh amat baik. Nah, inilah panggilan kita, Bapak Ibu dan Saudara, dalam ikut serta memulihkan ciptaan Tuhan bersama Allah. Nah, pemulihan yang paling hakiki, paling prinsip adalah memulihkan relasi kita dengan Tuhan. Kalau relasi kita pulih, kalau ketaatan kita kepada Tuhan juga pulih, bakti kita kepada Tuhan kita juga pulih, maka seluruh relasi kita dengan Allah menyebabkan relasi kita dengan alam juga akan pulih. Sehingga alam tetap kita jaga kelestariannya, kita jaga keberlangsungannya, dan kita kembalikan supaya alam sesuai dengan keadaan ketika di